kita dalam kesehatan dan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Saya Bapak Ahmad Ghazali, bidang studi agama Islam yang mengajar di SMA Harapan Mandiri, akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang kita bahas pertama pengertian muamalah, yang kedua macam-macam muamalah, yang ketiga syirkah, yang keempat perbankan. Untuk jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pengertian muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah secara fikih berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan lain-lain. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama itu harus ada pembeli dan penjual tentunya. Yang kedua, harus ada uang yang tentunya halal. Dan yang ketiga, harus mencapai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu qiyar. Kalian pasti bertanya-tanya kan, qiyar itu apa sih? Nah, di sini aku akan ngejelasin qiyar itu apa. Nah, qiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang macam-macam qiyar. Yang pertama, ada qiyar majelis. Qiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli berada di tempat berlangsungnya transaksi. Yang kedua, qiyar syarat. Qiyar syarat adalah qiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga, ada qiyar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang riba. Apa sih riba itu? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba, apapun bentuknya dalam syariat Islam, hukumnya haram. Berikut ini adalah macam-macam riba. Yang pertama, ada riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, ada riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, ada riba yadi. Riba yadi adalah jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, ada riba nasah. Riba nasah adalah jual beli dengan menyerahkan beberapa waktu kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000.
tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu utang piutang. Apa sih utang piutang itu? Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan nominal yang sama. Syirkoh. Secara bahasa, kata syirkoh atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Menurut istilah, syirkoh adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkoh. Satu, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah dan melakukan tasyaruf pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga dengan maqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkoh harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya pengelolaan. Macam-macam syirkoh. 1. Syirkoh inan adalah syirkoh antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja amal dan modal mal. 2. Syirkoh abdan adalah syirkoh antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi kerja modal mal. Syirkoh ini juga disebut dengan syirkoh amal. 3. Syirkoh mufawadah adalah keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkohnya. 4. Syirkoh wujuh adalah syirkoh antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal mal. 5. Mudharabah adalah akad kerjasama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. 6. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua. 7. Mujaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani. 8. Mukhabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap di mana benih tanamnya berasal dari pemilik lahan.
Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariah Islam. Sistem mudharabah adalah pihak bank sama sekali tidak menginvestasikan manajemen perusahaan. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Qoradul Hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Murabahah, akad yang untuk mengikat kerjasama antara dua pihak atau pemodal dan pelaksana usaha. Itulah Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat.